Angkatan 11 guru penggerak sejati. Inovasi tiada henti, semangat membara hati. Belajar berbagi terus berkarya, membangun generasi masa depan gemilang. Kita kuat menghadapi tantangan, di tangan kita masa depan terbangkan. Setiap impian menjadi kenyataan, dengan hati penuh cinta dan harapan. Selamat sore Pak Sepul, apa kabarnya? Waalaikumsalam Pak Asto, selamat sore. Alhamdulillah sehat. Pak, kabar Pak Asto bagaimana? Alhamdulillah saya sehat juga Pak. Syukur kalau Pak Sepul pada saat ini sehat ya Pak. Pak Sepul, pada sore ini ada sesi coaching bersama Bu Isya, betul? Benar Pak, saya berencana nanti di jam 3 sore akan melakukan coaching bersama Ibu Isya. Baik Pak, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang akan Bapak kembangkan nanti ya Pak. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Bapak laksanakan terhadap Ibu Isya. Nah, apakah Bapak sudah siap untuk melaksanakan proses coachingnya? Iya Pak, saya sudah siap dan saya juga berterima kasih kepada Pak Asto yang sudah bersedia ingin menjadi pengamat saya saat melakukan coaching bersama Bu Isya. Baiklah Pak, sebelum Bapak melakukan proses coaching ada beberapa hal. Baik Pak, sebelum Bapak melakukan proses coaching ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan nanti saya juga akan bertanya kepada Bapak. Pertama, saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Bapak lakukan nanti. Baik Pak. Jadi begini Pak, poin-poin yang akan saya amati saat Bapak melakukan proses coaching nanti, yaitu saya akan melihat apakah Bapak melakukan percakapan coaching sesuai dengan Alur Tirta atau tidak. Kita ketahui bersama bahwa Alur Tirta terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Iya Pak. Selanjutnya saya juga akan mengamati proses apakah Bapak melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip-prinsip itu ialah membentuk kemitraan dengan coach, kemudian mengamati potensi coach itu dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya ya Pak. Selanjutnya kompetensi inti yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh atau rencana atau pesan. Kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Bapak mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bapak itu perlu mendengarkan dengan rasa. Nah, kemudian Bapak bisa merangkum pertanyaan maupun masalah dari coach nanti dan Bapak bisa memberikan apresiasi kepada coach. Nah, apakah sudah jelas rubrik penilaiannya Pak? Iya Pak, saya saat melakukan coaching nanti saya juga berencana sesuai dengan Alur Tirta. Lalu juga saya akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti dalam coaching Pak. Jadi saya rasa sudah cukup jelas dengan rubrik yang telah Bapak sampaikan. Baik Pak Sepullah, selanjutnya izin saya bertanya Pak. Baik Pak. Pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Iya Pak, jadi saya pada saat melakukan coaching saya ingin 3 kompetensi yang saya kembangkan. Yang pertama yaitu tentang kehadiran penuh, kedua tentang mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Baik Pak Sepul, kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Bapak kembangkan tadi itu bagian mana yang secara spesifik Bapak ingin saya observasi? Baik Pak, spesifik yang ingin saya diobservasi itu pada bagian mendengarkan dengan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna Pak. Baik Pak, berarti fokus kompetensi coaching yang
Bapak ingin saya observasi, yaitu mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot, begitu ya? Iya, betul, siapa? Kemudian seperti apa indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan pada sesi coaching ini? Pertama, nanti saya mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengar, Pak. Jadi daripada berbicara, saya lebih banyak mendengar, serta nanti saya bebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi. Dan yang kedua, saya nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari mendengar. Baik Pak, demikian kegiatan pra-observasi kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan tentang begitu rinci kompetensi yang ingin Bapak capai dan ingin saya observasi. Selanjutnya Bapak melaksanakan kegiatan coachingnya bersama Bu Iza. Nanti setelah Bapak melakukan coaching, kita berbincang kembali. Siapa? Terima kasih karena sudah bersedia berbicara sebelum saya melakukan coaching nanti, Pak. Iya Pak, saya sampai ketemu lagi nanti Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Asto. Assalamualaikum, selamat sore Bu Iza. Waalaikumsalam, selamat sore Bapak. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching sore hari ini. Apa yang ingin kita bahas hari ini, bisa? Begini Pak, jadi akhir-akhir ini tuh kelas yang saya hadapi ini ada problem, oke? Jadi sopan santun siswa kepada guru ini saya merasa semakin menurun, gitu. Jadi saya menginginkan adanya perubahan supaya sopan santunnya ini lebih baik, begitu Pak. Baik Ibu, saya mengerti kekhawatiran Ibu. Jadi apa tujuannya ingin dicapai dalam sesi coaching kali ini Ibu? Ya, begini Pak, saya ingin mencari solusi agar sopan santun siswa terhadap Bapak Ibu guru ini bisa kembali seperti semula. Mereka lebih bisa menghormati, mereka bisa sopan, mereka bisa berbicara lemah lembut, dan mereka menerapkan tata krama yang baik. Oke, supaya para siswa lebih tahu sopan santun dan tata krama, bagaimana unggah-ungguh ke Bapak Ibu guru itu ya Bu? Ya betul seperti itu Pak. Jadi supaya mereka tidak bertindak semau mereka sendiri, mereka lebih patuh pada aturan begitu Pak. Bisa Ibu ceritakan lebih detail apa saja yang membuat Ibu merasa sopan santun siswa itu menurun Ibu? Ya misalnya begini Pak, mereka itu sering terlambat masuk, kemudian juga mereka lupa untuk menyapa guru, mereka juga berbicara kasar saat pembelajaran berlangsung ataupun di luar kelas, mereka juga membantah, kalau guru menjelaskan juga mereka tidak fokus, tidak memperhatikan gitu. Selain itu, apakah ada faktor lain yang mungkin mempengaruhi situasi ini? Misalnya, apakah ada perubahan dalam lingkungan sekolah atau keluarga siswa itu sendiri, Bu? Sepertinya tidak ada perubahan yang signifikan di lingkungan sekolah ya Pak ya. Namun saya mendengar dari beberapa siswa bahwa di rumah mereka jarang diajari tentang sopan santun dan mereka juga kurang perhatian dari orang tuanya. Baik Ibu Iza, jadi kita bisa simpulkan bahwa masalah utama yang kita hadapi adalah kurangnya pemahaman siswa tentang pentingnya sopan santun baik di lingkungan sekolah maupun keluarga. Bu Iza, kalau kondisi ideal itu di angka 10, sekarang kondisi siswa Ibu dari rentan antara 1 sampai 10, berapa di angka berapakah untuk mencapai sikap sopan santun tadi Ibu? Menurut saya mungkin ada di angka 6 ya Pak ya. Oh, posisi angka 6 ya. Iya, betul. Menurut Ibu Iza, apa yang menjadikan masalah utama atau kendala sampai di angka 6 itu Bu? Ya, itu
tadi masalahnya sering terlambat masuk, tidak menyapa guru, kemudian juga seenaknya saat pelajaran berlangsung, bahkan juga berani membantah gurunya, seperti itu Pak. Nah, sekarang kalau yang Bu Isa ingin lihat kondisi kelas dan siswa Bu Isa di posisi angka berapa untuk membuat siswa lebih sopan dan menjaga adab terhadap para guru itu? Ya mungkin dari kondisi yang sekarang di angka 8 sepertinya sudah cukup baik ya. Sekarang apa yang akan Ibu Isa lakukan untuk mencapai angka 8 tersebut Ibu? Ya mungkin salah satunya saya bisa memberikan contoh perilaku yang baik, atau juga menggunakan sanksi yang mendidik bagi siswa yang tidak sopan terhadap guru tersebut. Ide bagus itu Ibu. Selain itu apa lagi ya Ibu? Saya juga melibatkan siswa dalam membuat aturan kelas, kesepakatan kelas bersama. Mereka juga akan bisa lebih memiliki tanggung jawab ya apabila kesepakatan kelas itu sudah kita setujui, kemudian kita buat bersama. Mungkin saya juga bisa mengajak orang tua siswa untuk terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan karakter. Sangat bagus itu Ibu. Jadi rencana aksi kita adalah yang pertama yaitu memberikan contoh perilaku yang baik, membuat aturan kelas bersama siswa, kemudian melibatkan orang tua siswa, dan yang terakhir yaitu memberikan konsekuensi yang jelas jika aturan itu dilanggar ya Ibu. Bagaimana menurut Ibu, apakah rencana aksi ini sudah cukup jelas dan bisa dilaksanakan Ibu? Saya rasa cukup jelas Pak. Saya akan mulai menerapkan rencana ini minggu depan. Baiklah, untuk memantau perkembangannya kita akan bertemu lagi seminggu kemudian untuk mengevaluasi hasil yang sudah dicapai. Ibu bisa mencatat setiap perubahan yang terjadi, baik yang positif maupun negatif. Baik, terima kasih Pak atas bantuannya. Sama-sama Ibu. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Isa. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Saiful. Baik Pak Saiful, tadi saya amati coachingnya Pak Saiful sudah berjalan dengan lancar. Nah, perasaan Bapak bagaimana setelah melakukan coaching ini Pak? Iya Pak, perasaan saya setelah melaksanakan coaching tadi, saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai. Saya juga merasa sangat bahagia bisa menceritakan banyak tentang Koci sehingga semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi Koci bisa tersampaikan Pak. Baik Pak Saiful, pada saat coaching itu jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Pak Saiful harapkan pada kompetensi coaching Bapak, kira-kira apa saja yang sudah Bapak lakukan pada proses coaching tadi Pak? Iya Pak, jadi setelah melaksanakan coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus terhadap coaching, yaitu dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur Tirta Pak. Ya baik Pak, jadi sudah tercapai ya Pak tujuan atau indikator pengembangan yang Bapak harapkan ya Pak Saiful. Iya menurut saya begitu Pak. Sudah. Izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Pak. Ya Bapak silakan. Berdasarkan observasi yang menurut saya Pak, percakapan coaching yang Bapak laksanakan tadi sudah berjalan sangat baik, di mana Bapak sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur Tirta. Kemudian Bapak juga sudah menanyakan tujuan kepada coaching dalam sesi itu, mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya, merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya, dan Bapak juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh bertanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Bapak juga selain itu sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya lihat Bapak fokus dengan coaching Bapak. Artinya Bapak sudah melakukan kesadaran penuh, atau Bapak sudah melakukan kehadiran penuh
dan juga sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Pak Sepul yang sudah sampaikan sesi pra-observasi tadi itu adalah fokus kompetensi yang ingin saya prestasi ya Pak. Menurut saya itu sudah sangat baik Bapak melakukan, kemudian Bapak juga sudah sesuai dengan harapan yang Bapak sampaikan pada saat pra-observasi tadi. Kompetensinya menurut saya sudah tercapai Pak. Iya Pak, saya senang mendengarnya. Terima kasih atas umpan balik yang sudah Bapak berikan. Sama-sama Pak Sepul. Nah Pak Sepul, dari hasil coaching yang baru saja Bapak lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Baik Pak, jadi menurut saya berencana ke depan nanti untuk terus melakukan latihan-latihan lebih intensif dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif, sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching ke depannya saya bisa menceritakan lebih banyak dengan coach dan coach bisa menyampaikannya apabila apapun yang yang ada di dalam permasalahannya. Baik Pak Sepul, semoga kompetensi tersebut dapat Bapak kembangkan sesuai dengan harapan Bapak nantinya. Semoga juga Bapak bisa mencapai kompetensi yang Bapak harapkan dengan memperbanyak praktik coaching. Iya Pak, saya akan berusaha terus untuk melaksanakan latihan-latihan dalam kegiatan coaching, sehingga ke depan nanti saya akan lebih baik, begitu Pak. Baik Pak, kalau begitu sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angkatan